Rahim. Selanjutnya silakan Ibu Priani untuk membacakan surat Luqman ya. Ayat 13 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanul ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la Ayat tusyrik billahi. Ya Pak. ayat 13 itu. Iya Pak, ayat 13. Oke, silakan diulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanul ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskur li walidayka illayyal masyir. Syadaqallahul azim. Oke. Nah, sekarang silahkan ditulis satu ayat saja ya, sampai la zulmun azim. Ya Pak. Di kamera diperlihatkan di kamera. Kok silau ya? Kok agak silau? Oke, boleh.
Oke, baiklah selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, cuplikan praktek pembelajaran dengan durasi waktu 20 menit ya. Dari sekarang, silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hari ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa belajar bersama di tempat ini. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran siang hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran dari masing-masing siswa ya. Adik Rodatul ada hadir ya hari ini? Oke. Mutmainah? Oh, Mutmainah tidak hadir ya hari ini? Ya. Insya Allah kita doakan buat teman-teman kita yang tidak hadir hari ini supaya bisa diberikan kesembuhannya, supaya cepat sembuh oleh Allah dan bisa berkumpul lagi bersama kita di sini. Anak-anak sudah siap menerima pelajaran hari ini? Nah, agar lebih semangat lagi, coba kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat ya. Keren sekali ya pagi ini, siang hari ini anak-anak masih tetap semangat, senyumnya juga luar biasa. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Berdoanya dipimpin oleh Adik Sartin Yasin. Silakan maju ke depan Adik Sartin Yasin. Oke, kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi kubillahi rabban walil islam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih. Terima kasih Sartin Yasin yang sudah memimpin doanya hari ini dengan baik ya. Insya Allah apa yang kita doakan hari ini semoga kita bisa diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa belajar di siang hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, masih ingat tidak kegiatan kita minggu lalu apa? Materi kita minggu lalu apa? Iya, jadi materi kita minggu lalu itu tentang mengkaji ayat keragaman surat Ar-Rum. Baiklah adik-adik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, masih ingat tidak materi kita minggu yang lalu apa? Iya, mengenai mengkaji ayat keragaman surat Ar-Rum. Ya, jadi hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang baru ya, yang mengenai Asmaul Husna. Sebelum kita masuk ke pembelajaran yang baru, Ibu akan bacakan tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah peserta didik mampu menuliskan kalimat indah Asmaul Husna dengan baik dan benar. Oke, silakan dipersiapkan. Sebelumnya silakan dipersiapkan alat tulisnya ya untuk kita belajar siang hari ini. Oke anak-anak. Anak-anak, nama begitu penting untuk mengenal lebih dekat ya. Jadi mengapa manusia menggunakan nama-nama yang bagus? Apa ada yang tahu? Iya. Jadi kita menggunakan nama-nama yang bagus supaya nama itu karena nama itu adalah sebagai identitas daripada orang itu sendiri ya. Kemudian apa makna-makna yang dimiliki oleh adik-adik semua di sini? Ada yang tahu? Oke, bagus. Jadi Muhammad Soleh namanya
soleh ya, insya Allah dengan nama yang diberikan orang tuanya itu bisa menjadi doa supaya dia bisa jadi soleh. Jadi nomor 3, apa tujuan memberi nama? Jadi memberi nama itu supaya dengan adanya nama-nama yang indah ini itu juga bisa jadi doa ya untuk kita sendiri. Baiklah anak-anak, Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan dilihat dan diamati baik-baik ya. Video pembelajaran. Oke anak-anak, sudah diamati semua videonya? Iya, bagus. Nah sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya, sesuai dengan materi hari ini. Sebelumnya Ibu akan bagikan kelompok, ya, bagi menjadi 3 kelompok. Ya. Kelompok pertama yaitu menuliskan kaligrafi mengenai Asmaul Husna Al-Qayyum. Oke. Kemudian untuk kelompok 2 menuliskan kaligrafi Asmaul Husna Al-Mumit. Kemudian yang kelompok 3 menuliskan Asmaul Husna Al-Hayyu. Silakan diperindah kaligrafinya. Setelah itu, jika sudah menulis kaligrafinya, nanti setiap kelompok akan memaparkan hasil dari kaligrafinya beserta diskusinya. Ibu beri waktu sekitar 40 menit untuk mengerjakan. Baiklah anak-anak, sudah selesai mengerjakan tugas proyeknya hari ini. Oke, kelompok 1 sudah siap? Jadi kita lihat untuk proyek kelompok 1 ya. Proyek kelompok 1, oke, bagus ya, tepuk tangan dulu ya. Nah, silakan dipaparkan proyek dari hasil kelompok 1. Ya, bagus. Untuk kelompok 2, maju ke depan. Iya, kita beri aplaus dulu ya untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Oke, bagus. Kita tepuk tangan dulu ya. Oke, terima kasih buat adik-adik yang sudah memaparkan hasil kelompoknya. Sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan mengenai materi hari ini. Jadi Al-Hayyu, Al-Qawiyyu artinya Allah Maha Kuat. Ya, jadi Allah Maha Kuat. Allah adalah zat yang paling kuat. Tiada ada yang mampu menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah memberikan kekuatan kepada makhluknya berupa kekuatan fisik maupun mental. Nah, cara meneladani Asmaul Husna Al-Qauli apa? Seperti yang sudah dipaparkan oleh teman-teman kita tadi, oleh adik-adik tadi ya, untuk kelompok 1, yang cara meneladani Asmaul Husna yaitu menggunakan kekuatan untuk kebaikan. Kemudian sabar dan tabah menghadapi cobaan. Kemudian yang ketiga, tidak menindas orang lain yang memusuhi kita. Lanjut di Asmaul Husna kedua, yaitu artinya Al-Qayyum, artinya Allah Maha berdiri sendiri. Allah adalah zat yang tidak memerlukan bantuan apapun dari makhluknya. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum seperti apa? Ya, yang seperti yang tadi ya, yang sudah dijelaskan adik-adik kelompok 2, rajin belajar supaya dapat mengerjakan ulangan atau tes sendiri dengan baik. Ya. Kemudian menabung supaya ketika ingin membeli sesuatu tidak meminta lagi kepada orang tua. Kemudian yang terakhir adalah merapikan tempat tidur setiap kali bangun tidur. Ya. Jadi dari Al-Qayyum kita belajar untuk mandiri ya, atau berdiri sendiri, tidak menggantungkan orang lain. Kemudian yang terakhir ada Al-Muhyi. Ya, Al-Muhyi artinya Allah Maha Pemberi kehidupan. Allah adalah zat yang memberi kehidupan kepada makhluknya. Cara meneladaninya yaitu rajin beribadah kepada Allah, rajin berdoa, dan terakhir menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Baiklah, ada pertanyaan mengenai materi hari ini, adik-adik? Ya. Nah, demikian materi kita siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa diamalkan ya di dalam kehidupan kalian sehari-hari dan terus dilakukan. Baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, Pak. Pak. Pak, sudah Pak? Pak? Sudah selesai, Pak? Kok cepat? Ya, Pak, karena materi saya kan pakai video, Pak. Cuma saya tidak putar. Saya lamanya baru yang saya ambil Asmaul Husna itu cuma sekitar berapa, Pak? Tidak semua. Kalau pakai videonya, Pak, mungkin pas. Karena saya hanya menampilkan video pembelajaran. Nah, ini masih ini loh, sampai jam 4:03 ini seharusnya. Ini baru masih tak kurang 6 menit. Seharusnya pakai timer ya supaya waktunya pas. Ya, tidak, Pak. Sebenarnya mau pakai video, cuman kebetulan ada masalah dengan saya punya laptop. Sebenarnya kalau pakai video dia pas Pak. Video pembelajarannya, cuma memang saya tidak tampilkan. Ya, makanya dicoba-coba itu sebelum tampil, dites-tes bagaimana style videonya itu. Iya, Pak. Karena itu penilaian juga kalau kurang waktunya ya berarti tidak ada kesentuhan. Tentunya kan 20 minimal 20 itu minimalnya.
20 sampai 25 seharusnya. Oke, baiklah. Kita lanjut ke pertanyaan wawancara lisan. Pertanyaan pertama ini menyangkut teori-teori belajar. Jadi tadi kan waktu mengajar itu pasti dilandasi oleh teori-teori belajar. Tadi sebutkan teori-teori apa saja? Teori behavioristik, teori kognitivisme, teori humanistik, dan teori konstruktivistik. Teori sosial kultural. Bisa dijelaskan tentang teori behavioristik itu apa? Bagaimana bunyi teorinya? Teori behavioristik itu teori yang apa namanya, rangsangan Pak, perubahan tingkah laku. Maksudnya bagaimana? Perubahan tingkah laku itu berubah karena apa? Perubahan perilaku sebagai rangsangan dari respon terhadap stimulus. Perubahan tingkah laku itu akan berubah karena ada interaksi ya antara stimulus dan respon. Jadi stimulusnya dulu, jangan responnya dulu. Ya, ya Pak. Jadi ada stimulus dan terus terjadi respon. Dalam pembelajaran, contohnya apa itu? Bagaimana contoh penerapan teori itu di pembelajaran? Guru harus melakukan apa? Contohnya. Guru harus memberikan pujian atau award, penghargaan terhadap sesuatu yang sudah dilakukan siswa. Perlu penguatan ya. Penguatan. Hadiah mungkin ya untuk yang sukses prestasinya bagus. Dan juga sebaliknya hukuman yang mungkin Ya, begitu secara aturan. ya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Coba apa bedanya model pembelajaran PBL dengan PJBL itu ya? Kalau dilihat dari segi hasilnya. Kalau PBL itu Pak berbasis masalah. Jadi guru memberikan masalah kepada siswa, kemudian siswa yang memecahkan masalah tersebut. Kalau PJBL itu seorang siswa proyek ya bisa menghasilkan sesuatu dari apa yang dia lakukan, yang dia kerjakan. Kalau PBL itu hasilnya apa? Hasil PBL pembelajaran. Solusi. Jadi siswa diberikan masalah, nanti dengan begitu mereka akan mencari solusinya dari masalah itu. Kalau PJBL hasilnya apa? PJBL hasil karya Pak. Jadi menghasilkan sesuatu. Bekerja atau produk ya. Ya. Produk. Lanjut. Coba sebutkan komponen-komponen perangkat pembelajaran atau modul belajar. Komponen intinya ya. Ada tujuan pembelajaran, ada materi ajar, metode ajar, LKPD, kemudian penilaian atau instrumen penilaian. Asesmen ya. Asesmennya Pak. Asesmen ini menyangkut asesmen ya. Ada asesmen
kognitif ya. Ya, Pak. Asesmen itu kan macam-macam ya penilaian. Oh iya Pak ya. Ada apa-apa saja macam-macam. Asesmen awal Pak, asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Bisa dijelaskan apa bedanya itu asesmen awal? Asesmen awal itu ini penilaian penilaian awal Pak, penilaian awal ya, untuk penilaian awal, tes awal Pak, seperti tes awal. Kalau formatif? Kemudian kalau formatif seperti kayak dalam pembelajaran Pak, seperti umpan balik. Penilaian yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran. selama proses pembelajaran ya. Selama. Jadi kalau ada yang di awal, ada yang selama ya. Sementara yang sumatif? Sumatif itu akhir semester Pak. Akhir semester sumatif. Genap ganjil. Tapi ada juga mengatakan bahwa sumatif juga bisa di akhir pembelajaran. Ya. Iya. Akhir pembelajaran atau bisa juga akhir semester. Oke, ini tadi kan mengajarnya model proyek. Ya. Coba sebutkan komponen modul project itu apa saja? Komponen proyek itu ada tujuan, kemudian ada tema atau topik, kemudian sumber belajar, kemudian refleksi, dan terakhir wawancara atau asesmen. Asesmen ya. Penyusunan profil ada tidak? Penyusunan profil dulu diawali dengan penyusunan profil kan. Nah, iya. Lalu lanjut pembuatan tujuannya apa? Gura itu berdasarkan tujuan itu dilakukan ada namanya aktivitas. Dan yang terakhir asesmen terhadap aktivitas yang sudah dilakukan itu. Oke, baiklah yang terakhir ini menyangkut PTK. Iriani tidak bersemangat ya. Ya Pak. Tidak bersemangat. Ya Pak, tidak Pak. Tentang apa-apa ya. Dari tadi Bapak perhatikan ini ketika mengajar nggak ada senyum-senyumnya biar sedikit. Senyum Pak, senyum. Jangan terlalu tegang ya. Ya, tidak tegang Pak. Oh, PTK itu judulnya apa PTK-nya dulu yang dibuat? Penerapan metode sama dengan ini, penerapan metode maths dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran PAI. PAI ya. Jadi karena di situ saya ambil Asmaul Husna Pak di situ. Maths and maths itu Pak seperti memasangkan kartu pasangan, misalnya ada soalnya, kemudian Ya. ada Di situ meningkatkan aktivitas. Aktivitas apa maksudnya? penerapan metode Make and Match dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran PAI. Perlu diperjelas itu aktivitas belajar itu apa yang dimaksud? Oh iya Pak. Karena kalau tidak jelas indikatornya itu nanti
mau mengumpulkan datanya, nanti bingung. Ya. Aktivitas belajar yang bagaimana yang mau ditingkatkan itu dengan penggunaan apa tadi metode metode make a match make bahasa Swaw tidak tahu bahasa make Inggris a match ya. ya. Jadi perlu diperjelas itu apa yang mau ditingkatkan itu ya. Kalau yang lain-lain itu yang mau ditingkatkan hasil belajarnya, itu jelas kan hasil belajar. Kalau hasil belajar berarti yang data yang dikumpulkan nanti itu hasil dari selesai ujian itu. Kalau motivasi belajar juga begitu ya. Meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan minat belajar, terus meningkatkan kegiatan belajar. Nanti kalau kegiatan belajar itu umum. Oh iya Pak. Itu Jadi kegiatan itu. Jadi di situ apa yang mau ditingkatkan itu. Sehingga perlu mungkin keaktifan belajarnya itu aktif atau tidak ya. Anak-anak itu kan ada yang aktif, ada yang diam-diam ya. Supaya aktif belajar, nah, diberikan pada itu meningkatkan keaktifan belajar siswa ya. Kan tadi meningkatkan apa tadi? Aktivitas belajar siswa kelas 4. Meningkatkan kalau aktivitas itu kan kegiatan belajarnya ya. Iya. Nah, nanti yang kegiatan apa yang mau ditingkatkan? Kegiatan belajar yang bagaimana? Tapi yang mau ditingkatkan keaktifan belajarnya kan bisa dilihat oh ini anak ini tadinya aktif jadi aktif. Ini ketiga tadi cuma diam-diam ya. Dengan metode ini dia bisa aktif ya. Jadi mungkin lebih pas kalau dipersempit ya. Meningkatkan keaktifan belajar atau kerjasama siswa ya bisa juga ya. Keaktifan belajar atau kerjasama belajar. Mau ditambahkan Pak atau mau diganti kali? Lah iya, itu diganti saja ya dengan mungkin lebih cocok keaktifan itu. Jadi karena anak-anak tadinya tidak aktif, maka kita mencoba metode baru dengan tujuan anak itu bisa lebih aktif dalam belajar. Ya. Jadi saya kira itu ya metodenya apa? Wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Ya. Oke, ya. Ini waktunya sudah cukup. Ya, 4. Tadi karena Piriani kurang waktunya, jadi ini juga. Ini sebenarnya Ya, masih ada ya. Masih ada 10 menit ya seharusnya. Baru 50 menit. 4.15, 4.25 seharusnya. Jangan 4.25 ini baru akhir ya. Jadi itu PTK nanti itu akan berlanjut di PPL. Nah, oleh karena itu jangan cuma disimpan, dilaci itu proposalnya, diperbaiki dan nanti dilengkapi yang kurang-kurang. Ya. ya Pak ya. Nah, demikian juga modul ajarnya.
Tadi yang diupload modul ajar berapa? PJBL kan di nomor PBL, 1 Pak. kan? Ya, Nah, jadi yang dicenteng itu yang nomor 1 itu yang PJBL. Karena itu yang akan dinilai oleh penguji nanti. Nanti sampaikan ke teman-temannya bahwa jangan salah upload ya. ya Pak ya. Ajar 1 itu PJBL. Ibu Baru Priani ya Pak. sudah diupload modulnya? Sudah Pak, sudah. Karena kalau tidak diupload itu tidak bisa dinilai. Nah, setelah ini segera videonya ini linknya ya, Ya Pak ya. tekan link baru diupload di YouTube. Nah, dan itu secepatnya karena kalau tidak nggak bisa dinilai ya, nggak keluar nilainya. Oke, cukup ujian pada hari ini kita cukupkan sekian dan mari kita akhiri kegiatan ujian ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.